selamat malam. Halo, selamat malam Mas Erwin. Oke, ada berapa orang? Udah 11 orang. Cepet juga ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, salam pembelajar dari Indonesian Hypnosis Center yang baru bergabung atau hanya scrolling story Instagram dari rekan-rekannya. Malam ini saya Yusila Setianto berkesempatan untuk sharing dari Indonesian Hypnosis Center gitu ya, terkait tema cerdas emosi dengan menggunakan hipnosis. Sebenarnya judulnya adalah kecerdasan hipnosis, meningkatkan kecerdasan emosi dengan self hipnosis. Dan ini tema yang menarik di saat ini, yaitu tentang cerdas emosi. Dan seperti kita ketahui, hipnosis sudah cukup berkembang di Indonesia dengan adanya diakuinya keberadaannya oleh Kemenkes. Ya, terima kasih Bu Octavia Hendarsih ya. Kita tunggu ya. Ini kita mulai rencananya jam berapa? Jam 19.50 ya. Kemungkinan besar hanya 30 menit efektif. Oke, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Ini materi menarik nih menurut saya tentang kecerdasan emosi itu, karena seperti ketahui ya, selain spiritual intelligence, selain intellectual intelligence, tapi emotional intelligence juga penting. Di baru pagi ini saya baca satu quotes cukup menarik yang judul adalah, ternyata kebanyakan orang sukses itu bukan karena mereka pintar gitu loh kan, bukan karena mereka cuma cerdas secara intelektual, tapi rupanya cerdas emosi. Bagaimana mereka menempatkan emosi-emosinya dalam tema-tema tertentu. Nah, nanti kita bahas. Kita akan mulai kurang lebih. Ya, ada beta, lambaikan tangan, semuanya ini kurang kenal nih. Gak apa-apa. Emang tantangan di Instagram adalah kalau misalkan pematerinya nggak mempertahankan mood pembelajarnya, ya lewat aja. Oke, sepertinya kita akan mulai waktu 5 menit lagi nih ya. Sapa dulu nih, siapa aja sih? Siapa tahu ada yang kenal. Ada Pak Yarman Sandri nih. Wah, Pak Yarman Sandri, selamat malam Pak Yarman Sandi. Ada siapa lagi? Joy Art. Kita akan mulai lagi nih 4 menit lagi. Selamat malam yang sudah hadir. Salam pembelajar semuanya. Malam ini saya Yusila Setianto dari Indonesian Hypnosis Center akan berbagi secara live Instagram terkait bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi atau cerdas emosi dengan self hypnosis. Nah, nanti ada beberapa teknik ya, ada beberapa cara, tapi kayaknya nggak akan semua di share. Oke, kita mulai 3 menit lagi. Selamat malam Pak Yarman, salam sehat. Ini ada Pak Safri Ishak nih, ada beberapa nama. Silakan jika ada Bu Rini, jika dirasa materi ini cukup bisa membantu rekan-rekan Bapak dan Ibu, boleh di-share gitu kan. Nanti pun juga ada rekamannya. Saya pun nanti akan selamat malam dari Bali, selamat malam Pak Eka. Nanti biasanya saya akan download lalu akan share di YouTube gitu. Jadi ini tema menarik sebenarnya, ini ingin disampaikan minggu lalu. Hanya minggu lalu itu saya fokus di preview internal Indonesian Hypnosis Center. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum bergabung di IHC, Indonesian Hypnosis Center, ini adalah sekolah hipnosis
LKP atau lembaga kursus dan pelatihan yang diakui oleh Kemendikbud, dari Dirjen Vokasi. Dan memang selain dari Indonesian Hypnosis Center ada namanya lembaga olah pikir. Nah, kita concern di tema-tema pemberdayaan diri. Baik, selamat malam. Ada beberapa catatan. Jadi malam ini perkenalkan, mungkin yang belum kenal, nama saya Yusdillah Sutianto, sebagai praktisi hipnoterapi, lalu juga sebagai pendidik, sebagai trainer, yang jelas sebagai pembelajar. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa malam ini materi atau tema yang diangkat terkait hipnosis adalah cerdas emosi dengan self hipnosis. Silakan Bapak dan Ibu siapkan catatannya. Jika memang dirasa, kayaknya penting nih, bagaimana saya bisa mengelola emosi saya, gitu ya. Oke, berdoa. Kita berdoa dulu. Silakan yang mau berdoa di rumah tidak apa-apa. Saya berdoa dulu agar apa yang saya sampaikan akhirnya mengingatkan saya lah untuk bagaimana mengelola emosi, meskipun emosi kita butuhkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Jadi malam ini tema yang akan diangkat dari Indonesian Hypnosis Center adalah bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosi kita atau emotional intelligence dengan self hypnosis. Nah, nanti akan ada dua tema yang saya sampaikan. Tema pertama adalah tentang cerdas emosi. Apa itu kecerdasan emosi, dari beberapa tokoh gitu ya. Ada beberapa tokoh dan ada sejarah menarik gitu kan. Kalau Bapak dan Ibu pernah baca bukunya Daniel Goleman tentang emotional intelligence, jadi rupanya ada tokoh yang dimodel dari munculnya buku itu. Jadi gini, pertanyaan pertama adalah pasti terkait apa itu kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi adalah kemampuan diri kita untuk mengenali, memperhatikan dan memahami dan menilai emosi yang muncul dalam diri. Misalkan marah, sedih, sebel, kesel, apalagi dongkol, gondok, bahagia, takut. Nah, semua adalah bentuk-bentuk emosi yang muncul dari proses pembelajaran atau alamiah, gitu ya. Kenapa ada alamiah dan ada pembelajaran? Karena ada tema-tema yang memang lahir dari proses tumbuh kembang, gitu ya. Nah, kecerdasan emosi ini cukup baik gitu kan, dimanfaatkan untuk diri sendiri, entah untuk mengenal diri sendiri atau untuk orang lain. Jadi ini akan agak teoritik. Sebelum nanti kita bahas satu atau dua teknik bagaimana Bapak dan Ibu yang di rumah akhirnya bisa memahami bagaimana nanti melakukan kontrol diri terhadap emosi yang sering muncul. Jadi lagi-lagi apa tuh kecerdasan emosi? Yaitu kemampuan untuk memperhatikan dan memahami, menilai emosi Anda sendiri dan orang lain. Jadi bukan cuma sekedar Anda kenal diri sendiri, emosi apa yang muncul, tapi yang kedua adalah bagaimana Anda berempati terhadap emosi orang lain, gitu kan. Seperti sudah saya sampaikan di awal, banyak orang yang sukses itu bukan karena mereka cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara emosional. Nah, ada 5 komponen, catatan saya ada 5 komponen kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kesadaran diri, menyadari emosi. Yang kedua adalah kontrol diri, lalu sensitif dan empati tadi ke orang lain. Lalu ada sociability, artinya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi dan memahami empati orang lain. Dan yang kelima nih, yang jarang dibahas adalah bagaimana pada akhirnya kita memfungsikan secara ideal emosi-emosi yang kita miliki. Misalkan nih, marah. Banyak orang yang menganggap marah itu dihilangkan, padahal enggak. Terkadang marah itu dibutuhkan, apalagi sebel. Ada yang bilang orang sebel mau dihilangkan, nggak bisa. Setiap emosi yang dalam diri itu bisa bermanfaat dalam konteks tertentu. Nah, jadi tema kita malam ini bukan untuk menghilangkan emosi, karena apa? Emosi itu adalah anugerah. Justru tema-tema kecerdasan emosi itu ketika ada emosi negatif dan ada emosi positif. Kalau nggak ada emosi negatif, nggak mungkin ada emosi positif. Jadi memang dalam tema-tema dunia pemberdayaan diri gitu kan, saya sendiri sebagai praktisi resource therapy, emosi itu dibutuhkan dalam konteks tertentu. Nah, sebagai praktisi hipnosis di bawah bendera Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia,
kita memang belajar pada akhirnya para praktisi ini mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Kembali ke emosi, jadi memang sebagai hipnoterapis kita memang didesain, dilatih untuk pada akhirnya mengenali emosi diri. Nah, kalau Anda masuk sekolah hipnosis yang bernama Indonesian Hypnosis Center, keuntungannya adalah Anda akan didampingi, dipandu sampai pada akhirnya tadi tidak hanya memanfaatkan hipnotis buat orang lain gitu, tapi buat diri sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk bisa memahami kita harus paham dulu nih konsep dari kecerdasan emosi gitu ya kan. Jadi gini, bagaimana kita pertama menerima dulu emosi. Saya marah nih. Oke, saya marah. Saya menerima, saya sedang marah. Kalau Anda sudah bisa berani ngomong, adakah Kak Yus Ria kalau kelas IHC ada di Makassar nanti langsung langsung tanya atau chat personal atau DM dari tim marketing IHC yang memang standby gitu. Jadi di Makassar insya Allah ada. Nah, lalu yang pertama adalah nih konsep dari kecerdasan emosi dengan self hypnosis. Yang pertama adalah menerima emosi. Aku marah, aku sedih, aku senang. Yes. Memahami, mengenali. Dengan kita bisa ngomong, aku sedang marah. Itu sudah terjadi apa? Disosiasi. Kita sudah lepas dari kemelekatan terhadap emosi. Terus yang kedua adalah memanfaatkannya. Bagaimana memanfaatkan emosi dalam tema-tema tertentu. Contoh, marah. Ada energi dalam rasa marah itu yang muncul karena ketidakpuasan. Jadi kalau misalkan kita marah dan dimanfaatkan untuk apa? Produktivitas, balas dendam positif, boleh ya boleh. Artinya emosi memang bisa dimanfaatkan. Lalu mengenali, tadi, apa sih emosi yang sering muncul dan mengelola. Nah, apa sih manfaat dari kita mempelajari tema-tema kecerdasan emosi gitu kan ya. Yang pertama jelas, kalau orang piawai mengenali emosinya, dia lebih mudah meredam stresnya. Tingkat stresnya mudah diredam. Karena apa? Dia memahami, oke, saya marah nih, saya sebel nih. Seberapa lama kita marah? Kan ada juga quotes yang mengatakan kan marah boleh, tapi seberapa lama Anda marah? Artinya orang yang memang piawai mengelola kecerdasan emosinya, dia fleksibel terhadap dirinya, dia tadi cerdas mengelola emosinya, dia jadi nggak gampang stres. Pernah nggak sih lihat orang yang gampang stres? Karena tadi dia tersabotase dengan emosinya, karena emosi adanya di amigdala. Jadi kalau misalkan sudah dibajak sama emosi, ya kita nggak produktif. Yang kedua adalah menyadari bentuk emosi yang muncul tadi. Oke, saya marah, sedih, senang, apapun itu. Ketika Anda melepaskan kemelekatan kepada emosi tertentu, berarti Anda sedang tidak disabotase. Hanya bukan berarti nggak boleh marah ya, bukan berarti nggak boleh emosi ya. Justru emosi dibutuhkan. Lalu apa sih manfaat dari kita meningkatkan kecerdasan emosi? Yaitu tadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan diri sendiri, kita paham menempatkan diri. Kan kayak gitu kan. Kebanyakan orang dalam tema-tema cerdas emosi adalah dia piawai menempatkan diri. Dia jago. Oke, sekarang saatnya saya mendengarkan. Oke, sekarang saatnya saya ngomong. Sekarang saatnya saya menyimak. Nah, sebagai seorang praktisi hipnoterapis, kecerdasan menyimak adalah bagian dari kecerdasan emosi gitu ya. Tapi ya nggak harus hipnoterapis juga. Kalau sekarang bapak dan ibu seorang orang tua, parenting, butuh kecerdasan emosi. Karyawan butuh kecerdasan emosi. Pimpinan perusahaan butuh kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu adalah bagaimana pada akhirnya kita mengenali emosi yang datang, cari pemicunya, lalu mau dimanfaatkan apa. Lalu gini, kalau orang cerdas emosi, biasanya dia pandai mengelola moodnya dia, motivasinya dia. Bagaimana pada akhirnya saya perlu mendongkrak atau mencari daya gerak untuk apa bisa bergerak maju. Nah, lalu manfaat kelima adalah ini sangat unik nih. Kecerdasan emosi itu terkait dengan bagaimana kita pandai melakukan resolusi atau rekonsolidasi sama diri sendiri atau orang lain. Ya kalau ada konflik internal, kan gini, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur, semua pasti ada pilihan. Nah, setiap pilihan itu ada komunikasi tuh di kepala kita. Ada pilihan A, ada pilihan B. Contoh, pas mau bangun tidur, aduh, ini mau langsung bangun atau melihat handphone dulu. Tapi ada yang ngomong lagi,
sholat dulu. Artinya dalam tema-tema dialog internal, komunikasi antar bagian diri kita ya memunculkan emosi tertentu. Berarti manfaat kita mempelajari bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dalam diri ataupun konflik dengan orang lain. Tentu ada konsep namanya higher purpose, tujuan tertingginya. Tetap kecerdasan emosi bukan orang tuh nggak boleh marah, bukan orang tuh nggak boleh sebel, bukan. Nah, ada konsep misalkan anger management, manajemen rasa marah. Tetap kan tujuannya nggak menghilangkan emosi. Saya berapa kali melakukan terapeutik bagaimana akhirnya mereka memanfaatkan emosi-emosi yang mungkin dipendam. Karena satu emosi tadi bisa bermanfaat untuk hal lain. Nah, tadi saya sampaikan kecerdasan emosi dibutuhkan di setiap lini kehidupan. Contoh, kalau di sekolahan kita belajar social emotional learning. Kita belajar namanya ambak, apa manfaatnya bagiku. Dalam dunia pekerjaan di kantor, kita pun sebagai karyawan butuh juga bagaimana klien tuh cerdas secara emosi. Sebagai pimpinan, kita juga jelas perlu bagaimana menyampaikan ide, menegur dengan kecerdasan emosi. Pebisnis, bagaimana kita nggak buru-buru jualan. Maksudnya apa? Ya kita memahami dulu kebutuhan si prospek. Kan nggak mungkin juga kan kalau kita ketemu prospek tiba-tiba langsung kita jual. Biasanya terjadi apa kalau kita buru-buru menjual? Ya tadi prospek kabur. Jadi kecerdasan emosi ini cukup membantu lah, cukup krusial ya. Artinya dalam bagaimana kita berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Termasuk apa? Kecerdasan emosi ketika berinteraksi dengan pasangan. Lalu kecerdasan emosi ketika dalam keadaan sosial kan dibutuhkan. Kapan harus diem, kapan harus kritis, kapan harus memaklumi, kapan harus marah, kapan harus sedih, kapan harus kapan harus ada momen-momen tertentu di mana kita perlu menyesuaikan berkomunikasi dengan orang lain. Yang dibutuhkan apa? Ya kecerdasan emosi. Nah, ada dua tokoh yang memang mengangkat tentang tema-tema kecerdasan emosi ini gitu ya. Jadi ada namanya Baron, dia bilang kecerdasan emosi atau emotional intelligence gitu kan. Itu bicara sama dengan tentang kecerdasan interpersonal, intrapersonal diri dan orang lain. Lalu stress management. Jadi kalau orang memiliki kecerdasan emosi yang cukup, dia piawai mengelola stres dalam dirinya. Nah, yang perlu ya Baron, ya saya lupa namanya. Jadi dia bilang kalau misalkan orang itu memiliki kecerdasan emosi, ya tadi dia gampang meredam tema-tema stres yang ada useless, ada di distress. Lalu yang keempat adalah keterampilan beradaptasi, adaptability. Jadi kalau misalkan orang piawai mengelola emosinya, cerdas emosinya tadi, dia piawai menempatkan diri gitu. Ya kalau di rumah aku punya peran jadi orang tua, jadi orang tua. Boleh marah nggak jadi orang tua? Ya boleh. Kalau misalkan jadi orang tua nggak boleh marah, bagaimana kita mengedukasi? Tapi bagaimana bentuk marahnya? Jadi kemampuan beradaptasi tadi menurut Baron juga baik karena itu dibutuhkan dari kecerdasan emosi. Yang kelima adalah general mood. Ya bagaimana kita mengelola mood itu. Tokoh pertama itu Baron. Oke, tadi terima kasih ada yang jawab. Lalu tokoh yang kedua adalah si Daniel Goleman. Ini saya baca buku dari Goleman itu tahun 2001-an udah ada tuh. Tapi ada kisah yang unik ketika Goleman membahas tentang kecerdasan emosi ini. Rupanya buku dari emotional intelligence itu dia buat ketika dia ngobrol sama seorang co-founder dari NLP yang namanya Richard Bandler. Jadi dia seorang kurang paham ya, dia mewawancarai si Bandler ini, terkait NLP itu apa. Nah dari situ dia terinspirasi. Bagaimana pada akhirnya kita punya bagian-bagian dalam diri yang akan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah setiap bagian-bagian itu punya tujuan positif. Setiap bagian-bagian itu punya emosi. Nah setiap emosi yang muncul tadi punya punya tujuan gitu, entah melindungi diri. Nah
Jadi dari Daniel Goleman ini ada beberapa hal yang muncul yang mirip-mirip tentang bagaimana kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri, ya self awareness kan. Saya memahami kesadaran diri kan, itu tema-tema sedang diangkat sekarang. Kecerdasan diri, kepekaan diri, pemahaman diri terkait emosi. Kata Goleman. Jadi tema-tema atau elemen-elemen dari kecerdasan emosi adalah tadi self awareness. Lalu yang kedua adalah mengelola emosi itu, mengelola emosi, dan ini memang butuh kesadaran gitu untuk memahami. Yang jelas gini, kalau seseorang sudah bisa ngomong, oke, saya sedang marah sekarang, atau gini, oke, ada bagian dalam diri aku sedang marah sekarang, ada bagian dalam diri saya sedang sebal sekarang, itu udah cara gitu sebenarnya untuk keluar dari sebuah sudut pandang tentang diri sendiri. Artinya kita juga nggak dibajak dengan emosi kita. Karena apa? Kalau emosi sudah membajak, ya logika udah nggak kepake lagi, ya. Lalu motivasi, kata Goleman, orang yang punya kecerdasan yang baik, ya motivasinya baik. Lalu empati, jelas berhubungan sama orang lain. Sosial kompeten, yang tadi mirip-mirip lah ya, social ability-nya. Nah, yang ini nggak ada di Goleman, tapi saya angkat tentang self regulation, tentang regulasi diri, tentang aturan-aturan diri itu kan, tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Karena nanti kalau kita bahas tentang tema-tema kecerdasan emosi, akan berhubungan dengan beberapa banyak hal tentang misalkan self efficacy, bagaimana kita memandang diri sendiri, tentang kepercayaan diri, tentang self confidence ya, confidence, terus citra diri. Nah, ada kajian menarik dari yang namanya Neuro Linguistic Programming. Dia bilang gini, kita perlu memisahkan antara emosi, antara perilaku lah ya, perilaku, emosi, dan orang. Karena emosi dan perilaku tidak mewakili keadaan, tidak mewakili tidak mewakili diri seseorang. Misalkan saya marah, kita kan selalu bilang dia pemarah, dia dia pengkritik. Bukan. Kita perlu memisahkan perilaku dan seseorang. Karena sebuah perilaku itu punya tujuan positif. Di dalamnya ada emosi. Ya misalkan emosi ketidakpuasan. Jadi kalau kita sudah melihat orang itu bukan dari bagian satu kesatuan antara emosi dan orang, itu enak banget tuh. Kita nggak justifikasi, nggak label. Ini adalah salah satu dampak kecerdasan emosi. Nah, kalau dalam diri sendiri kita akan ngomong kayak gini, oke, hari ini ada bagian dalam diriku yang nggak percaya diri. Apa ya? Kenapa dia muncul? Apa motifnya? Nah, ketika kita sudah bisa mengambil jarak dengan diri sendiri, itu ya tadi kita sudah cerdas secara emosional. Nah, kembali ke Goleman dan Baron, ini dua tokoh yang memang banyak menginspirasi tema-tema kecerdasan emosi. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang sebagai pimpinan perusahaan, ya perlu dilatih tuh kapasitas karyawannya dalam mengelola emosi. Atau sekarang sebagai pimpinan punya manajer, mereka perlu diajarin tuh tema-tema emotional intelligence. Karena apa? Itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menempatkan emosinya di mana. Ya, jadi artinya adalah bagaimana pada akhirnya sebuah emosi merupakan respon yang ideal dan berfungsi secara ideal. Kalau di mall gitu kan, di mall ada orang yang pukul kita, ya masa kita harus flight, tapi harus marah kan? Ya marah dengan ekspresi apa tujuannya nih orang. Jadi bagaimana pada akhirnya kita bisa menempatkan sebuah emosi kita dalam tema tertentu. Nah, jadi mungkin yang pertama gini, ada satu teknik yang sederhana sekali, tapi ini membantu lah ya, membantu. Silakan yang mau ditulis nggak apa-apa. Saya ada 3 teknik, ada 4 teknik. Nah, nanti yang nggak ada 8 teknik, ada 8 teknik. Yang nomor 6, 7, 8 ini lebih ke workshop gitu, karena memang perlu tatap wajah gitu, atau bisa private, silakan. Nah, jadi sebelum saya lanjut, buat Bapak dan Ibu yang baru bergabung, malam ini tema kita adalah kecerdasan emosi dengan menggunakan self hypnosis. Lalu Bapak dan Ibu, jika ada tema-tema terapeutik, jika ada tema-tema yang dibutuhkan dengan hipnosis,
Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin dari IHC kalau mau belajar hipnosis. Jadi nanti saya jelaskan apa tuh hipnosis. Ya, oke nih Pak. Coba ini dimanfaatkan dulu Pak yang saya share ya. Tapi kalau Bapak mau lebih serius, misalkan mau hipnoterapi atau mau apa? Mau belajar hipnosis, silakan mendaftar di admin Indonesian Hypnosis Center gitu ya. Nanti pun akan ketemu banyak praktisi di sana yang juga ya menemukan makna dengan hipnosis. Jadi kalau sekarang di luar banyak orang yang menganggap hipnosis itu untuk kejahatan ya. Ilmu ibarat pisau kan. Pisau itu ada di dapur, ada di restoran, ada di jalan, sama seperti hipnosis. Hipnosis juga ada di ruang-ruang publik yang untuk kejahatan, tapi juga ada di ruang-ruang publik yang untuk apa? Misalkan ada yang punya fobia. Nih kayak ini Pak siapa? Pak ini ada tekanan batin gitu kan. Nah, dan banyak gitu. Jadi kalau misalkan memang Anda merasa bahwa emosi ini cukup mengganggu produktivitas, lalu menjadi mental block, lalu membatasi diri untuk berkembang, mungkin itu saatnya Anda berkomunikasi dengan tenaga kesehatan mental. Saya nggak bilang hipnotis atau hipnoterapis ya. Di sini banyak tenaga kesehatan mental. Sekarang tuh ada psikolog, ada psikiater, ada coach, ada orang yang memang dia siap hadir untuk Anda penuh gitu kan. Lalu mendengarkan keluh kesah Anda, tapi juga menggeser paradigma Anda untuk mencari solusi ya. Jadi ya kalau memang perlu ngomong kan kenapa enggak, ya harus profesional gitu. Jangan sampai ada emosi yang direpresi, dipendam, yang akhirnya membuat Anda nggak mau move on gitu. Nah, ada satu teknik pertama gini, silakan. Jadi pertama adalah identifikasi dulu nih, identifikasi dulu emosi yang sulit dikontrol. Contoh nih, Bapak ada emosi tadi malu, oke, sebel, ada tekanan batin. Kenali dulu nih. Kayak Pak ini kan kadang kayak tekanan batin, Pak emosi saya dipendem mau diluapkan tapi nanti malu. Ya emosi kalau ditahan di kepala kan kayak bom waktu kan, lama-lama kan meledak. Jeder. Misalkan nih saya marah nih, oke saya marah. Kalau marah itu nggak dikeluarin, nggak dikatarsis, nggak dilepasin, tadi ada bom waktu. Parahnya gini, misalkan kita punya emosi nih, unfinished business, kita pendem gitu kan. Dan kita marah dengan tema-tema pekerjaan misalkan, dan nggak ada konselor gitu. Sekarang juga di nggak banyak perusahaan tuh yang punya konselor gitu loh kan. Kalau sekolah masih punya konselor. Lalu apa? Anda memendam emosi itu kan kayak bom waktu. Anda marahnya di sekolah, tiba-tiba di rumah terlampiaskan. Atau pasangan. Di rumah Anda punya emosi yang Anda pendam, di kantor punya emosi yang Anda pendam, lalu Anda bawa ke rumah. Akhirnya, siapa yang kena? Ya orang-orang rumah. Nah, kan ini kan butuh kecerdasan emosi. Nah, oke, kita kembali nih ya. Bagaimana mengelola emosi. Ada 8 tahap, silakan. Nanti praktekkan, kita belum masuk ke hipnosisnya. Yang pertama adalah identifikasi emosi yang Anda pikir ini mengganggu. Emosi yang Anda pikir ini nggak bisa dikontrol. Karena sebel, marah itu nggak bisa dikontrol. Tulis emosinya namanya apa. Kalau Anda sudah bisa menulis apa nama emosi itu enak sekali. Tinggal cari tahu asal muasal lahirnya si emosi itu. Karena lagi-lagi setiap perasaan gak nyaman itu ada kelahiran pertama kali. Nah, di hipnoterapi kita cari tuh awal pertama kalinya perasaan itu muncul. Ya kalau pengalaman buruk, pengalaman traumatik kan semua ada kejadiannya. Lalu yang kedua adalah ketika Anda sudah mengetahui, mengidentifikasi emosinya, oke, kenali kapan ini muncul. Tadi kalau Bapak bilang malu di sekolah, oh berarti sering kali kalau di sekolah si malu ini muncul. Bisa jadi ada experience pertama kali di sekolah. Oke, yang kedua adalah kenali kapan munculnya emosi tersebut dan apa pemicunya. Pemicunya adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, atau ada orang yang pernah menyakiti hati Anda, menyakiti batin Anda sebel, lalu itu muncul lagi, terputar lagi film di kepala. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah cari tahu nih ke dalam diri nih. Apa sih kan tadi kita sepakat ya, tema-tema kecerdasan emosi adalah tentang apa? Self awareness. Kita perlu menyadari nih, alasan emosimu ini muncul apa? Marah, malu, senang, sedih, bete, bad mood, sebel, dongkol. Apa?
Apa alasannya dia muncul? Nggak mungkin. Jadi gini, ada bagian dalam diri kita akhirnya muncul ke permukaan. Dia punya alasan. Cari tahu, kenapa saya marah ya? Kenapa ada tekanan batin? Kenapa saya pendem? Apa alasannya Anda memendam itu? Dan nggak sehat juga kan? Akhirnya jadi orang nggak produktif. Yang keempat adalah identifikasi seberapa sering emosi ini muncul. Dan pisahkan ya, emosi tidak mewakili diri Anda. Emosi hanyalah emosi yang dia muncul karena pemicu tertentu. Lihat lagi seberapa sering emosi ini muncul dan di momen kapan. Pagi, siang, sore, malam, atau di momen kapan ini muncul. Yang kelima adalah tanya sama diri sendiri. Marah ini muncul karena, sedih ini muncul karena, apapun itu, cari alasannya. Kenapa dia muncul di saat ini? Di saat saya harus happy, kenapa sebel ini muncul? Di saat saya harus sedih, malah saya senang gitu kan. Cari tahu. Lalu bingkai ulang. Reframing bahasanya kalau dalam dunia pemberdayaan diri. Membingkai ulang emosi itu. Oke, saya boleh marah, tapi ini bukan tempatnya nih. Marah ini bukan muncul di sini. Marah ini nanti ketika saya harus mengerjakan sesuatu yang harus produktif. Arti energi marahnya itu dimunculkan. Tapi bukan untuk marahin orang lain ya. Oke, dan dalam konteks apa sih emosi dibutuhkan? Jadi nggak ada emosi yang bisa dihilangkan. Yang adalah bagaimana kita mengelola emosi muncul di momen yang tepat dan konteks yang tepat. Lalu ketika Anda sudah mengenali, mengidentifikasi, memahami, saatnya Anda melakukan visualisasi, membayangkan. Oh, aku ingin muncul emosi ini hanya di ini. Oh, aku ingin muncul si malu ini cuma di sini. Ya malu juga dibutuhkan kan untuk apa? Respect. Oh, aku hanya butuh ini di sini. Jadi bayangkan, oke. Hai, ngomong seperti ini ya, hai bagian diriku yang marah, muncullah di momen saat dimana aku membutuhkanmu. Boleh. Saya pun seperti itu ya. Gimana kalau kita nggak marah, orang nggak tahu kita siapa. Kan perlu juga kan marah kan untuk menunjukkan adanya ketidaksukaan, dan tidak suka itu boleh gitu. Bukan berarti nggak boleh nggak suka. Hanya bagaimana kita menyampaikan ketidaksukaan. Tadi itu dia. Oke, ada 8 tahap. Baru ketika Anda membayangkan Anda berhasil meredam emosi, cek gitu. Enak lagi kalau di rumah tuh Anda punya termometer emosi gitu. Misalkan ada gambar emoticon 1 2 3. Oke, sekarang saya ada di zona merah. Berarti kalau saya sudah ada di zona merah emosi, ini saatnya saya healing lah bahasanya gitu ya. Healing itu kan artinya cari sumber daya ya, cari sumber daya di mana kita bisa menerima keadaan, bisa memahami diri, bisa mengetahui apa yang sedang muncul. Jadi sadari gitu termometer emosi. Kalau buat satu garis gini ada satu garis, oke misalkan ini hijau, kuning, merah. Hari ini saya ada di kuning nih. Kalau sudah di kuning, udah istirahat sejenak, relax. Ya apa, dengarkan musik, jauhkan diri Anda dari orang lain, keramaian, atau ngobrol sama anak, ngobrol sama pasangan gitu kan. Lalu kalau di zona merah, ini saatnya nih, kalau emosi Anda atau temperament Anda sudah di zona merah, saatnya apa ya, Anda cari tenaga kesehatan mental gitu kan, atau ya mungkin Anda punya cara sendiri ya. Tadi ada yang healing, ada yang baca buku, tapi jangan sampai Anda memendam sebuah emosi terlalu lama. Apa dampaknya? Tadi bom waktu, dia akan muncul di momen yang gak tepat ya. Nah, saya punya yang akan saya share adalah 3 teknik. Oke. Lalu setelah tadi kita ngomongin emosi, mengenali emosi, lalu melepaskan kemelekatan dengan emosi, mengenali emosi gitu kan. Saya kan ngomong sama hipnosis. Oke, mungkin dari pembelajar kita malam ini juga belum banyak yang memahami apa itu hipnosis. Jadi hipnosis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Bagaimana kita ngomong sama diri sendiri tanpa dikritik atau sama orang lain. Nah, hipnosis berhubungan dengan gelombang otak. Indonesian Hypnosis Center adalah sekolah yang terus memberdayakan bagaimana akhirnya hipnosis bisa berkembang. Nah, sekarang hipnosis di Indonesia sudah diakui nih oleh 4 kementerian. Kementerian pertama Kemenkumham, jelas. Kementerian kedua Kemenkes. Jadi ada satu modelis namanya olah pikir ya.
Olah pikir itu berhubungan sama apa? Hipnosis. Karena hipnosis tema-tema yang dibahas tema-tema apa? Pola pikir, program pikiran, ya. Kementerian yang ketiga adalah Kemnaker. Jadi sekarang hipnotis dengan nama juru hipnotis itu sudah jadi profesi, Bapak dan Ibu. Profesi, bisa jadi pekerjaan. Kalau Bapak dan Ibu ke klasifikasi baku jabatan pekerjaan di Indonesia, itu ada namanya ahli hipnotis dalam konteks bagaimana merubah pola pikir. Jadi Kemnaker dan ada BNSP. Nah, saya salah satu sebagai asesor di BNSP. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin punya sertifikat berlambang Garuda dari BNSP, saya ada di situ sebagai asesor dan sebagai administrasi lah ya, manajer mutu. Yang keempat, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah masuk di bawah Dirjen Vokasi, namanya hipnoterapi. Jadi hipnosis sebagai ilmunya, hipnoterapi sebagai pekerjaannya. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu masih melihat secara sempit hipnotis itu hilang kesadaran, membuat orang nggak tahu apa, enggak juga. Saya banyak membantu klien-klien yang berada di tema-tema sakit hati, fobia, lalu tadi emotional problem, itu bisa kebantu dengan hipnosis, atau traumatik itu bisa. Jadi emosinya yang kita kita tata lah. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa nggak sih hipnoterapi membantu tema-tema yang klinis gitu loh kan. Ya tentu nanti asesmennya dengan rekan-rekan dari psikolog, dari psikiater. Nah, kita membantu meredam emosi-emosi yang sering muncul. Karena tadi emosi yang sering muncul dan gak diredam, ya tadi akan berdampak pada akhirnya orang gak bisa mengontrol emosinya. Nah, sekarang ada satu teknik yang namanya self-hypnosis dengan untuk cerdas emosi. Jadi gini, siapkan kertas. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah buat skrip sugesti. Sederhana seperti ini. Nomor 1 ya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi pribadi, saya menjadi orang yang mudah dan fleksibel terhadap apapun respon emosi yang muncul. Lagi, mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi orang yang fleksibel, jadi orang fleksibel dengan apapun kejadian eksternal yang mengganggu diri saya. Jadi, kita nggak gampang emosional tuh dari stimulus eksternal. Ngomong, saya sekarang adalah orang yang pandai mengelola emosi. Skripnya. Lalu yang kedua adalah ketika sudah ada skrip, cari tempat yang nyaman. Kayak saya nih, kalau saya di sini yang ngomong, saya butuh waktu untuk berinteraksi dengan diri saya sendiri. Yang jarang dilakukan dalam tema-tema emosional adalah orang akhirnya terbajak dengan emosinya, dia lupa emosi ini bisa digeser posisinya, emosi ini bisa dilihat gitu, oke ini marah gitu kan. Jadi cari tempat sendiri, cari tempat rileks. Lalu ketika Anda sudah buat skrip, cari tempat sendiri, Anda membayangkan, visualisasi. Karena apa? Visualisasi itu kan bikin jalur baru di neuron kan. Jadi Anda diam, bayangkan di masa depan pada akhirnya Anda bisa meredam emosi. Diam aja, oke, kalau ada pemicu ini, aku bisa lebih tenang. Oh, kalau ada pemicu D, lebih tenang. Oleh karena itu, dari awal saya sampaikan, cari pemicu emosi yang pada akhirnya mengganggu dan membelenggu Anda. Lalu ketika Anda sudah bisa membayangkan bahwa Anda berhasil mengontrol dan mengelola emosi, berinteraksi dengan diri. Hai diriku, terima kasih. Karena kamu, jadi emosi pun perlu diapresiasi. Hai marah, terima kasih. Karena kamu muncul, aku jadi paham bagaimana pada akhirnya aku menempatkanmu. Tapi aku mau tahu, hai marah, kenapa kamu muncul? Boleh? Boleh. Lalu setelah berinteraksi, baca sugesti. Ditulis aja gak apa-apa. Ditulis berulang-ulang. Ingat, salah satu konsep belajar adalah pengulangan. Repetition is the mother of learning. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin Anda memahami maksudnya. Makanya ada konsep namanya auto-suggestion. Menghipnosis diri sendiri berulang-ulang. Contohnya gini, mulai sekarang dan seterusnya, setiap hari dan seterusnya, saya adalah orang yang pandai mengelola emosi. Saya tahu menempatkan emosi. Saya adalah orang yang sabar, tenang, dan pintar dan piawai menempatkan diri. Itu kan bahasa sederhana. Tapi itu emosional, tapi itu hipnosis. Lalu ketika Anda sudah
memahami emosi dan sudah ngomong dengan skrip itu, baru satu teknik yang sering saya ajarkan adalah butterfly hug. Memeluk diri sendiri, ngomong seperti ini. Hai diriku, tubuh. Kan gini, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan tubuh. Oke? Kan kita tahu ya, mind and body is one system. Jadi ketika emosi membajak, tubuh pun akan merasakan. Nah, kita mengintervensinya dengan si tubuh. Hai bagian diriku yang sedang marah, hari ini maafkan aku. Boleh dengan pendekatan apapun, misalkan tiba-tiba zikir yang bagi yang muslim, tiba-tiba berdoa, baca doa apa bagi yang agama Hindu dan segala macamnya. Lakukan katarsis pelepasan dulu. Ya. Itu yang tadi hipnosis baru. Ketika Anda membayangkannya, butterfly hug, pejamkan diri Anda, mata Anda pejamkan. Hai diriku, ngomong hai diriku yang memiliki emosi marah. Terima kasih kau telah hadir. Tapi aku ingin muncul, kamu muncul dalam hal-hal yang aku butuhkan. Tidak ada gunanya marah kepada anak, tidak ada gunanya marah kepada pasangan kalau mereka memang sebenarnya tidak salah, cuman hanya aku saja yang salah. Boleh? Ya boleh. Ya. Itu teknik pertama, self hypnosis. Jadi saya ulang lagi, buat skrip apa yang Anda harapkan terjadi dengan emosi Anda, cari tempat nyaman, bayangkan dan rasakan Anda berhasil meredam atau mengelola emosi Anda, bayangkan. Lalu berinteraksilah, ngomong sama diri sendiri. Lalu baca skripnya, ketika Anda baca skrip, Anda berulang-ulang hafalkan, gunakan. Nah, ini dalam hipnosis namanya jangkar emosi. Jadi kalau Anda begini, lagi marah sebel, oke aku begini. Lagi marah sama orang lain begini. Jadi setiap kali emosi yang muncul datang di tempat yang nggak tepat, dalam konteks yang tepat, lalu butterfly hug. Ya, namanya butterfly hug. Nah, itu tadi teknik pertama, dua teknik malah. Yang pertama adalah tadi mengelola dan mengidentifikasi emosi. Yang kedua adalah self hypnosis yang tadi. Yang ketiga adalah merubah sudut pandang. Jadi kalau bisa di rumah siapkan satu kursi. Jadi gini, ini ada kursi kosong gitu kan. Misalkan di depan Anda siapkan kursi kosong. Jadi bayangkan di depan Anda itu ada kursi dan itu adalah Anda. Tulis aja misalkan marah nih. Tulis marah. Bayangkan itu adalah, misalkan saya Yusdi nih. Di situ adalah Yusdi yang marah. Nah, di sini adalah Yusdi yang bijak. Jadi Yusdi yang bijak ngomong sama Yusdi yang marah. Hai marah, kamu gak apa-apa muncul. Tapi jangan di depan orang banyak. Karena kalau kamu marah di depan orang banyak, bisa jadi orang yang kamu marahi itu kecewa. Nanti malah muncul konflik baru. Jadi Anda siapkan sebuah kursi. Ini yang namanya apa? Merubah posisi pandang. Merubah sudut pandang. Merubah persepsi pandang. Efeknya apa? Ya tentu tadi Anda keluar dari si emosi itu. Anda tidak terbajak dengan emosi Anda. Oke, itu teknik yang ketiga ya. Ya, bisa pakai misalkan namanya kursi refleksi, kursi emosi, kursi kosong, apapun itu. Tapi yang tujuannya adalah memisahkan diri Anda dengan sebuah emosi tertentu. Ya. Nah, yang keempat, satu teknik yang namanya adalah menatap cermin. Jadi kalau di rumah ada cermin, lihat aja cermin. Karena kalau Anda melihat cermin, kecenderungannya terjadi apa? Disosiasi. Anda akan melihat diri Anda dari sisi yang lain gitu. Nah, ini kalau hipnoanalisis pakainya ini dan membantu sekali. Pertanyaannya, pernah nggak Anda terpikir bagaimana Anda melatih kecerdasan emosi Anda dengan memanfaatkan media cermin? Jadi siapa yang cermin? Boleh. Lalu ada konsep dari NLP namanya Disney strategi. Ini pun kondisi hipnotik. Jadi ada dreamer, ada realistis, ada satu lagi, ada 3 konsep, itu boleh. Jadi Anda lebih utuh memahami diri Anda. Bahkan ada emosi-emosi yang berhubungan dengan sisi gelap. Nah, sisi gelap itu juga perlu dikasih tempat. Sisi gelap berhubungan dengan apa? Ya luka batin, inner child. Nah, Anda perlu melakukan namanya disosiasi, keluar dari sisi gelap itu. Dan setiap sisi gelap kita itu perlu dikasih ruang, perlu dikasih tempat. Nah, emosi pun perlu dikasih ruang, perlu dikelola. Nah, yang kelima adalah finding higher purpose. Jadi kalau misalkan ada bagian diri Anda yang ingin marah, tapi di sini ada bagian yang ingin bijak, kira-kira si marah tujuannya apa, si bijak tujuannya apa? Cari tujuan tertingginya. Ya.
Oke, itu dia 5 pendekatan yang bisa Anda manfaatkan untuk melatih kecerdasan emosi Anda. Ya, mengidentifikasi ada 5 teknik di sini tadi. Konsep mengidentifikasi emosi, lalu melakukan self suggestion atau autosugesti, bilang bahwa aku adalah pribadi yang tenang dan cerdas emosi. Lalu lakukan pelukan kupu-kupu namanya butterfly hug, katakan bayangkan itu berhasil. Kalau tadi ada Bapak yang bilang saya memendam emosi dan malu, ya Anda perlu media untuk melepaskan represi itu. Lalu yang keenam adalah adanya kursi refleksi atau kursi emosi. Yang keenam adalah menatap cermin. Lalu ada bisnis strategis dan ada cari highest purpose. Mungkin itu pembahasan kita tentang kecerdasan emosi. Anda bisa mengulang, lihat dari awal. Ini ada 2 catatan gitu. Saya nggak bilang saya juga piawai gitu melatih kecerdasan emosi saya. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu sekarang ketahui, emosi itu dibutuhkan. Bahkan kita perlu bersyukur. Lagi-lagi, emosi negatif dan emosi positif itu saling support, karena disitulah letak dimana kita menempatkan emosi-emosi dalam konteks tertentu. Itu sedih kan boleh. Kalau orang nggak punya emosi sedih, apa yang terjadi? Nggak empati. Ya gitu. Jadi itu dia. Nanti kalau misalkan gini, Indonesian Hypnosis Center itu selain membantu dalam tema-tema terapeutik dengan pendekatan hipnoterapi atau olah pikir, juga corporate development. Misalkan nih Bapak dan Ibu sekarang punya perusahaan lalu ingin meningkatkan kapasitas kecerdasan emosi karyawannya. Nah, Indonesian Hypnosis Center dan lembaga olah pikir bisa tuh membantu. Bapak dan Ibu silakan menghubungi admin IHC, bilang kita butuh tenaga profesional atau praktisi yang bisa membantu kecerdasan emosional karyawan saya, boleh, atau manajer saya, boleh. Atau kita bisa kerjasama, misalkan counseling dengan IHC, bisa, silakan. Jadi Indonesian Hypnosis Center selain melayani personal psychological problem, juga corporate psychological problem. Jadi kalau Anda ingin karyawan Anda cerdas emosinya, Anda ingin anak Anda cerdas emosinya, silakan hubungi admin IHC yang nanti akan menjabarkan jelas apa sih manfaat hipnosis, ya. So, ini pembahasan kita malam ini. Nanti yang memang terlalu cepat penjelasannya bisa dilihat ulang kembali videonya. Nanti pun saya akan menguploadnya di channel YouTube saya. Oke, itu mungkin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam sudah menyimak tema malam ini. Sampai jumpa. Silakan jika ada mau sesi pertanyaan atau hanya salam. Jadi gini, yang perlu saya mau memperdalam hipnosis dan hipnoterapi, silakan Pak Mulia Yamada. Di Instagram ini ada admin IHC yang standby 24 jam untuk nanti menjelaskan secara utuh apa itu Indonesian Hypnosis Center. Jadi Indonesian Hypnosis Center adalah university, kayak sekolah hipnosis, dan kita memang ada di Kemendikbud dan dan namanya sekolah hipnosis, ya otomatis ya mencetak orang-orang yang memang mau jadi praktisi. Malang Bang John, nih malam ini pun kalau Bapak dan Ibu, kebetulan saya lagi emosi sama seorang. Nah, Bu Yusria Tilina, kenali dulu apa nama emosinya. Marah, sebel. Oke, kenali dulu. Lalu ngomong, saya sedang marah. Lalu kira-kira apa persisnya yang dilakukan sama seseorang itu bikin Ibu marah? Pemicunya apa? Nah, yang ketiga adalah apa yang Ibu harapkan terjadi sama emosi itu. Kalau emosi itu dipendam saja, ya nggak bagus. Maksudnya gini, ya saya perlu ngomong sama orang itu, karena orang itu nggak ngerti-ngerti. Justru nggak baik kalau misalkan emosi itu Ibu pendam, karena nanti bisa meledak di momen tertentu, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Selamat malam, Bapak dan Ibu yang bergabung. Malam ini kita ngomongin tentang bagaimana melatih kecerdasan emosi dengan self-hypnosis, ya. Nah, kami dari Indonesian Hypnosis Center, lagi-lagi kita menangani tema-tema terapeutik. Di IHC itu ada 9.000 alumni, 9.000 lebih, 9.500 alumni, dan mereka semua pada akhirnya menemukan jalan gitu dengan hipnosis. Ada yang juga akhirnya buka sekolah hipnosis, ada juga yang akhirnya menjadi praktisi. Silakan
kita akan ketemu nanti di Indonesian Hypnosis Center jika Bapak dan Ibu sekarang memutuskan. Jadi mereka yang sudah belajar di IHC itu merasakan dampak positifnya. Karena selama ini ketika di kelas-kelas L1 fundamental itu masih banyak yang menganggap bahwa hipnosis adalah tidur, hipnosis adalah kehilangan kesadaran, tapi tidak. Nah, pas sekali Bapak dan Ibu yang sekarang bergabung, semoga bisa, ya terima kasih Pak Putu Tirta. Semoga nih tuh ada banyak alumni sini, silakan. Ini ada banyak alumni IHC, jadi terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti di review lagi videonya di IHC ini. Oke, itu terima kasih. Masalahnya saya ajak ngomong tetapi emosi tidak ditanggapi. Jadi kesannya emosi marah. Masalahnya saya ajak ngomong. Sebentar ya Pak, ngomong tetapi emosi tidak ditanggapi. Jadi kesannya saya emosi dan marah tidak jelas. Nah, kita perlu cari tahu sekali lagi Bu emosinya apa dan bagaimana cara Ibu menyampaikan emosinya itu. Lalu yang ketiga adalah karakter orang yang Ibu ajak ngomong seperti apa. Jangan-jangan memang dia juga nggak punya kecerdasan emosi. Jadi maksudnya gini, salah satu kunci kecerdasan emosi adalah fleksibilitas. Kalau orangnya dikasih tahu nggak bisa, oke. Kalau orangnya dikasih tahu nggak mau, oke. Kan kita ngomong, ini sih tentang bagaimana kecerdasan komunikasi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi. Tapi jangan-jangan orang yang Ibu ajak ngomong itu memang dia orangnya dablek. Lah buat apa juga kan? Kan lebih baik kita ngomong sama diri sendiri. Oke, nggak apa-apa, hai bagian diriku yang sedang marah. Biarkan dia dengan perilakunya. Kalau ibu nggak punya kepentingan, tapi kalau ibunya punya kepentingan, ya cari otoritas di atasnya dia, gitu. Jadi bisa banyak cara Bu, nanti di hipnosis kita ajarkan bagaimana akhirnya ibu bisa berkomunikasi. Ada satu tema yang bagus tuh di IHC namanya hipnotik terselubung, gitu ya kan. Nah ini oke, ada beberapa tingkatan. Jadi gini, di IHC itu ada beberapa tingkatan memang, karena kita sekolah. Jadi ada level fundamental, yaitu memang penting sekali knowledge-nya, skill dasarnya. Lalu nanti ada level lanjutan atau tingkat advance. Nah, tingkat advance ini tema-tema psikoterapi. Misalkan nih, ada konflik diri, fobia, trauma berkepanjangan, lalu age regression, terapi regresi. Kita bahas banyak di psikoterapinya, di level advance. Lalu nanti ada level master. Nah, level master ini, level 3, itu dia akan mempelajari 12 terapan hipnosis. Misalkan hypnobirthing, hypnopublic speaking, hypno-teaching, buat operasi, anestesi lokal, ada lagi metaphysical hipnosis. Kita akan bahas di kelas master. Jadi yang terakhir adalah tentu trainer. Itu kalau misalkan Bapak dan Ibu yang Pak siapa Mr. Ejab ini berniat bergabung, ya tadi saya sampaikan. Tapi setiap level itu memang pemanfaatnya akan berbeda-beda. Misalkan nanti ada hypnoselling, itu akan diajarkan di kelas lanjutan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ibarat sebuah sekolah kan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Nah, setiap tingkatan nanti tentu interaksinya berbeda, materinya berbeda, pengembangannya berbeda, kreativitasnya berbeda. Mungkin itu Pak Ejab, Mr. Ejab ya. Maaf coach, ya silakan Bu Mas Koro, nggak apa-apa. Iya Kak, makanya aku tanya, apakah di Makassar? Ada di Makassar Bu. Di sini ada ada di Makassar. Ibu kalau mau nanti Ibu langsung chat admin di Instagram ini ya. Di Makassar tuh banyak kok. Alumni IHC di Makassar banyak. Ya, terima kasih juga Pak Ejab. Nanti kalau Bapak bergabung di IHC, insya Allah akan ketemu saya. Kita akan berbicara tentang perkembangan dunia pemberdayaan diri. Oke, selamat malam. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sejahtera. Jika ada yang baru bergabung, silakan nanti lihat kembali video ini karena akan direcord ya. Sampai sini, mohon maaf jika ada hal-hal yang memang tidak sesuai diharapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tuh ada Mbak Adel nih, Mbak Adel dari IHC. Beliau nanti akan melanjutkan diskusi kita terkait tingkatan-tingkatan. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu
belum mengenali lebih dalam dari hipnosis. Saya nggak bilang hipnosis itu bagus, saya juga nggak bilang hipnosis itu bermanfaat buat Anda, nggak. Tapi jika Anda punya pilihan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam tema-tema olah pikir, hipnosis bisa jadi pintu gerbang. Bisa jadi pintu gerbang bagaimana Anda mempelajari tema selanjutnya. Nah, L2 nanti langsung ke admin IHC, Bu Okta. Bu Okta berarti sudah L1 dari Palembang ya. Nanti silakan hubungi Mas Ivan, ada Mas Silan, ada Mbak Adel di sini, monggo. Oke, sekali lagi saya nggak bilang hipnosis itu bagus buat Anda, saya nggak bilang hipnosis itu bisa mencerdaskan Anda, saya nggak bilang hipnosis itu bisa membuat Anda tumbuh dan bertambah, tapi saya cuma bilang bahwa hipnosis adalah ilmu yang bisa Anda jadikan untuk meningkatkan kecerdasan emosi diri, bisa meningkatkan kecerdasan emosi diri Anda untuk orang lain, dan juga bisa jadi sebuah profesi. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Afri. Bye-bye. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.